Kalau dianggap Yesus itu anak Tuhan, saya bilang di mana bapaknya? Yesus itu anak Allah, di mana bapaknya? Ya kamu nggak nanya nabimu di mana bapaknya pada saat dia menjadi seorang laki-laki yang lahir tanpa ayah, yang yatim. Nggak tanya duluan nabimu kemana ayahnya. Ngapain mikirin bapaknya Yesus? Secara biologis sudah jelas kok bahwa Maria itu mempelainya sama Yosef. Ya, jadi nggak Hah? seperti nabimu yang yatim. Dengerin, kamu nggak denger ya? Nah, dengar-dengar. Nabimu itu kan yatim, bukan saya sedang menghina, enggak. Jangan menyamakan Nah, posisinya. Yesus itu punya bapak piara, itu Santo Yosef itu. Joseph itu mempelainya Bunda Maria yang dengan sadar Bunda Maria telah diambilnya sebagai pasangan, bukan untuk kemudian dikawini. Karena Santo hmm, Yosef bukan seorang bejat yang apa-apa haus nafsu, ya, yang harus hmm. turun celana, turun ayat. Walaupun Santo Yosef dimimpikan oleh malaikat, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, begitu. Tapi bukan berarti kemudian Santo Yosef itu mengawini Maria secara biologis. Makanya Maria Literaturnya saya mau perawan. tanya. Mbak Yosef, Nah, mohon maaf. Kalau Mbak Yosef punya statement gitu, saya butuh literaturnya. Apakah itu ada literaturnya di... Ya, literaturnya kan ada gini. di Kalau Injil misalkan Lukas. apa yang disampaikan Bang Yosef itu, Ada di toh, Injil Lukas. ya mesti harus ada literatur juga kan. Ada Minimal literatur yang kamu ini bawa aja, kamu itu tadi tertuang misalkan di Injil ada di atau Injil di Lukas. pasal berapa, Di surat Injil Lukas. apa. Dengerin saya, Iya kan? dengerin saya. Jangan kamu sok cerdas, kamu tidak akan bisa melampaui nabimu. Nabimu aja yang kayak gitu aja nggak cerdas, apalagi kamu. Dengerin saya. Kamu kan tadi Ah. ngomongin soal kerudung Bunda Maria di pasal berapa aja, kamu nggak nunjukin. Sekarang kamu maksa saya ada di Injil Lukas. Ada. Iya, tidak kan gini. Bukan saya tidak. Artinya kan saya sekedar pada saat itu saya sekedar melintas saja kan, sempat tiba-tiba baca, itu aja. Kena ban ya? Bro Joseph kena ini ya? Oke sama saya, lanjut. Apa yang kau tanyakan? Ah. Apa yang ditanyakan? Yang saya tanyakan tadi sama Bang Yosef. Apa? Kan Bang Yosef. Ulang. Coba. Iya, kan Bang Anak Yosef. manusia? Hah? Tentang anak manusia? Ya, anak manusia lah. Tentang anak manusia? Oh masih ada sabar, oke. Oke, jadi anak manusia itu jangan berpikir, apakah pikiran kamu Allah punya istri lalu punya anak? Hmm. Salah. Kamu salah besar. Ini kau perhatikan baik-baik. Ini saya udah rangkum ini. Siapa Mesias? Ya, Mesias itu adalah anak manusia. Jadi ketika Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia mendapatkan gelar sebagai Mesias. Nah, kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, di dalam Daniel 7 ayat 13. Nih, saya Daniel. bukakan, ya. Ya. Sebelum Daniel saya buka di dalam Yehezkiel. Ini bukan, jadi jangan berpikir bahwa Allahnya orang Yahudi itu sama dengan kalian. Enggak, Allahnya orang Yahudi itu berbeda dengan kalian. Nih. Ayat 26. Dari sini. Oke. Nih. Kalau saya tanya kepada orang Yahudi, saya tanya gini kepada orang Yahudi. Ada berapa tahta di surga? Mereka pasti bilang hanya ada satu tahta. Lalu saya bilang gini, tahta siapa itu? Pasti mereka bilang tahta Hashem. Tahta Hashem, tahta Adonai mereka. Ya. Lalu saya tunjukkan ini. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatan seperti permata lazurit, dan di atasnya menyerupai takhta itu dan yang kelihatan seperti rupa manusia. Ya. Nah, rupa manusia ini siapa? Ini kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya lihat di dalam eskatologi kitab Wahyu. Wahyu pasal 14, ayat 14. Dia mengatakan apa? Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seperti Manusia. anak manusia. Nah, di sini berbicara tentang anak manusia yang merujuk pada Mesias itu, yang adalah juru selamat. Bukan Allah punya anak, Allah punya istri lalu punya anak. Ya tentu Allahnya bangsa Israel kan, atau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Nabi Musa kan berbeda dengan Allahnya Islam. Karena Allahnya Islam kan laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Tetapi Allahnya bangsa Israel, lihat, dia hanya ada satu takhta di surga, yaitu tahta Hashem, dan itu dalam rupa manusia. Clear, fix. Kalau kamu mau mengikuti, silakan ikuti. Kalau tidak, silakan di situ aja. Tidak ada yang paksa kamu masuk sini. Silakan Bang Oh Yosef. iya.
Cocok. Bang Erka, Oke, saya mau oke. tanya, Bang Erka, saya mau tanya simpel ya. Memangnya Allah itu esa nggak menurut kamu? Hah? Allah menurut kamu esa nggak? Hah? Esa satu. Esa satu, oke. Ada berapa Allah? Hah? Ada berapa Allah? Ya saya tahu Allah cuma satu. Allah cuma satu. Terus kalau misalkan saya tanya hidungmu ada berapa? Hah? Hidungmu ada berapa? Hidung saya satu, cuma punya lubang dua. Oke, saya nggak nanya lubangnya, saya tanya hidungnya aja satu. Kalau lubang dua itu kan sudah seperti atribut, sama seperti Allahmu yang katanya satu. Atributnya ada 20 sifat, betul nggak? Nah, Sekarang saya tanya, bedanya Allah sama hidungmu apa? ya beda lah. Bedanya? Hidung saya nampak, Allah ndak nampak kan? Oke, good. Itu poinnya saya mau ke situ memang. Nggak usah panik. Orang-orang Islam di bawah nggak usah panik. Joseph apa hubungannya? Ini hubungannya. Dia sudah berani, udah nyambung. Hidung nampak, Allah tidak nampak. Saya tanya, dari mana Allah tidak nampak? Hah? Kata siapa Allah tidak nampak? Kata saya kan. Kena dia nggak tidak ngerti nampak, Joseph. katanya kan. Allah tidak nampak katanya. Oke, kata sekamu. Kau pernah baca Al-Quran nggak? Hah? Pernah baca Al-Quran nggak? Pernah. Nah, terus kenapa kamu bilang bahwa misalkan Allah itu tidak nampak? Tahu dari mana? Sedangkan di Al-Quran Allah itu menampakkan diri kepada nabimu. Katanya. Katanya, kata Yosef kan? Bukan kata saya. kata Allahmu dan kata Quran buatan nabimu itu. Nah. Terus buktinya Bang Yosef bilang ngomong gitu apa? Al-A'raf ayat 173. Coba dibaca. Saya baca. Ya. Al-A'raf ayat 173. Kenapa Baca, lupa baca. ya? Lebih hafal oten. Nah, baca Teng. Baca. Nanti hilang nanti Al-Qur'annya karena ciri-ciri kiamat. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an kitabnya hilang. Silakan Bang RK. Al-A'raf ayat 173. Al-Araf 173. Biarkan dia yang baca ya, jangan malas ya. Silakan baca. Baca. Bang, kok suaranya nggak ada? Baca dulu. Hah? Baca. Atau Raka yang baca di situ. atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Itu Maka 173. Itu harusnya 143 Bang RK. oh 143 ya. Oke. Piti ini Terus, Ban Raka juga piti kanak-kanai. Lain disuruh lain. Diam kau dong, disuruh baca Ji, nggak mau baca. Kau baca. Ketika Yo. Musa ini kah? Oke, ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan selama 40 hari dan Tuhan telah berfirman langsung kepada dia berkata, "Ya Tuhanku, apa nih? Tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Dia berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Sekarang Silakan Bang Yusuf. kamu lihat itu Tuhanmu nampak. Kalau kamu orang Islam, kamu harusnya paham fi ru'yatullah, fi ru'yat. Artinya dia begini, kalau itu, nah toh Bang Yosef jelaskan itu, saya juga bisa jelaskan. Itu penafsiran Bang Yosef. Kalau saya punya penafsiran gini, toh, di ayat itu dijelaskan bahwa ketika engkau mampu untuk menampakkan, misalkan ketika aku ingin mau menampakkan diriku toh, wujudku, apakah kamu mampu atau tidak? Maka ketika kau mampu, ketika kau mampu untuk melihat, menatapku, misalkan toh berupa seperti itu, maka apapun itu akan hancur. Artinya kan tidak ada orang yang mampu untuk melihat wujud dalam seperti itu yang saya sampaikan tadi. Nggak nyambung. Terima kasih untuk
tidak membantu sama sekali. Dengerin, ulamamu aja puyeng, makanya kamu tutup kamera karena kamu malu kan. Kamu ngomong apa sih barusan? Hah? Saya. Siti Buka yang tidak kamera. paham. Kamu dengerin Buka saya. kamera kau dong. Buka Ji kameranya. Daeng. Penafsiranmu yang tidak Nah, jelas. itu bukan penafsiran saya. Buka Saya Ji kameramu. ulama loh. Saya Jangan bisa pakai jelaskan, buku buka, ulama Ji. loh. Saya bisa pakai buku. Silakan. Ih, Tunjukkan kenapa? mukamu, Daeng. Tunjuk Ji Kenapa? mukamu. Kenapa kau lari? Saya bisa pakai buku ulama loh. Lari. Emang gua nabi lu. Nih, Hah. saya bisa pakai buku ulama kamu untuk Ya. membantu kamu. Kamu kan cuman ngebacot aja, udah dibilang jangan ngebacot di sini kecuali kalau kamu itu seorang nabi. Jangan bisa Bukan ngebacot. Bukan ngebacot. Tidak dibilangin, gak usah berisik. Dengerin saya. Kamu harus tahu bahwa ini dari ulama kamu bilang nih. Sebentar, beda kitab. Lupa saya. Nih, akun saya BTW kena report ya sama Islam karena Islam terlalu takut dengan saya. Piti kanak-kanak kon itu. Udah, kau jangan banyak bacot jadi bilang, kecuali kalau kau nabi kau baca aja nggak apa-apa. Bang RK. Kau juga piti Siapa kanak-kanak. ini? Pakai nama Bang Nih. RK siapa ini? Saya kasih tahu ya, ini bab melihat Allah. Nih, saya akan bukakan buat kamu. Kamu bantah ulamamu sendiri ya. Kamu diam di situ, kamu bantah ulamamu. Saya bacakan, saya tampilkan. Nih. Tolong ya perhatikan Islam. Kalau kalian bilang saya menghina Islam, ngapain saya menghina sesuatu yang sudah hina? Nih. Dalil lain hadis Nabi tentang melihat Allah. Baca. Kamu ngeludahin nabimu sendiri ini di sini. Bahkan nabimu sendiri berkata apa? Satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Bayangin lo, Tuhan lu dibandingin sama bulan. Lu tahu nggak bulan kayak gimana? Geradakan coy bentukannya. Tuhan lu disandingin sama bulan. Analoginya. Gua nggak ngehina ya. Ini cuma ngebaca. Lu coba bayangin aja Nabi lu bilang sebanding sama kayak bulan Tuhan. Hah? Katanya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang setara dan serupa dengan Allah. Nabinya sendiri lupa. Malah menyamakan Allah dengan bulan. Padahal lupa ya. Mukjizat terbesar Nabi katanya selain Al-Quran adalah membelah bulan. Lu bayangin Allah ternyata dibelah. Kurang ajar nggak kira-kira? Masih bilang Islam. Masih bilang. Ayo, apalagi? Mau lagi? Mau lagi? Ayo, coba bantah dulu ini. Satu dulu. Ini banyak loh. Ini banyak loh. Ini banyak loh. Melihat Allah tuh. Ini banyak loh. Allahmu itu terlihat. Allahmu itu nampak. Silakan. Kau bantah dulu yang ini satu. Buka kau dong mikmu. Daeng, buka Ji. Mikmu dibuka. Buka Ji mikmu. Buka Ji, nih, buka Ji. Kamera. Ya, saya bentar ya. Saya ada tambahan Silakan. sedikit. Maaf, saya agak bingung. Ah. Ketika saya Kusum kemi nih, membaca kusum kemi. ketika saya membaca lagi, bukan saya menghujat. Teman-teman tahu film Twilight, film serigala itu. Kenapa ya Nabi mereka memperumpamakan melihat Allah seperti melihat bulan purnama, padahal bulan purnama itu terjadinya nggak setiap hari, cuman di beberapa bulan, di beberapa momen. Apakah Tuhanmu itu sama seperti makhluk itu? Terlalu encer otakmu, Coba, Yosef. apa nabimu nggak tahu siklus bulan? Yosef. Yosef. Itu otakmu terlalu encer. Bagus kalau terlalu encer, kalau batu itu yang kamu dengan junjungan. Injo tak no tak lencer jari piti kanak-kanak ko. Sambaran menu pau. Jawab saja, jangan ngelantur menurut mantra. Indonesia language. Indonesia. Iyo, kau boleh banraka. Piti kanak-kanak Yosef anjo. Tanda risengi. Indonesia cepat. Gak ada di sini dukung-dukung. Aku Kristen aku. Gak ada Iya. dukung-dukung. Bantah dulu itu. Iya minjo ko bantai, ko banta minjo sumpae. Nakupawang ko. Cepatlah. Mamaan dulu. Cepatlah, kau bisa. Kayak Aduh. mantap aja bro. Nanti tanya ulang lagi tuh. Keren. Saya juga baru dengar ya. Keren itu.